Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita, tentunya dalam maqam majelis dzikir Ma'rifatullah Jakarta. Dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur, marilah kita berbagi ilmu dan wawasan demi meningkatnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berbagi adalah suatu jalan yang paling ikhlas dan sangat dimuliakan oleh Allah. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, pada waktu dan kesempatan pertemuan kita ini, saya akan mengajak jamaah, para hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, seiman, saya akan mengajak kita berwawasan, merenungi sebuah hikmah yang disebut dengan fana. Apa yang dikatakan fana? Maksud dari fana ini sering dikatakan atau diucapkan dalam bentuk seseorang mengalami masa kusyuk dalam berzikir, itu dikatakan fana. Fana dikatakan kusyuk dalam berzikir, disebut fana itu mengartikan sebuah makom di mana leburnya sifat kemanusiaan dan lahirnya kodrat insan yang berketuhanan. Lebur manusia, lahir insan bertuhan. Ini dialami oleh proses kusyuk di dalam berzikir. Arti fana ini ada 4. Pertama, fanaum fil as, itu hilangnya rasa mendengar. Kita tidak mendengar lagi apa di kiri kanan kita itu, kita sudah tidak mendengar. Yang kedua, fana fil asma, kita lupa kita siapa, lupa akan diri kita, dan lupa akan bacaan, lupa ayat, lupa semuanya, melainkan sesuatu yang ada di dalam perjalanan itu. Yang ketiga, fana fil ad, itu hilang rasa ingin melihat. Apa-apa kita ingin melihat, hilang. Yang keempat, fanaul akhbar, totalitas lupa dengan semuanya, kecuali fa'na,
berdirinya alam batinku. Nah, inilah fana. Fa itu dalam hijaiyah berhukumkan kepada batin atau rahasia. Nah, itu aku dalam hijaiyah. Jadi sudah masuk ke alam rahasia Allah. Fana berarti kodrat yang dipakai juga tidak ada asma penyebutan dari nama siapapun yang duduk. Bukanlah duduk dan berdiri yang menjadi rasa yang timbul, tetapi sesuatu yang telah sampai kepada sebuah alam kusuk, disebut alam fana. Jadi kalau kita merasakan suatu gejolak yang menuju fana itu, ini sering gagalnya di tengah-tengah pencari atau penjalan ibadah. Di saat goncangin itu datang, dia terkejut. Nah, kalau dia terkejut maka batal, itu ka'uf. Ya, ka'uf namanya. La ka'ufun illallah. Makanya Allah bilang, jangan engkau terkejut, jangan engkau kaget. Dan itu akan membuat terhentinya petunjuk. Itu yang la ka'ufun illallah. La, itu yang dikatakan fana. Fana sudah tidak ada lagi sebutan di mana, entah siapa dan di mana. Yang hanya ada di situ adalah suatu pandangan menuju sebuah wujud. Bertemunya pandangan dengan sebuah wujud, maka hilanglah rasa, hilang semua penglihatan, hilang semua sir-sir diri kita. Tapi dalam konteks kita memiliki kesadaran yang tinggi, cuma kita lagi menikmati sesuatu yang tidak bisa diucapkan saking nikmatnya. Ini yang dikatakan fana, bukan lupa diri atau tidak mengenal diri lagi, tetapi dalam pensaksian sesuai dengan makom zikir tersebut. Pensaksian ini yang membuat kita melepaskan hubungan, kaitan, pandangan, pendengaran, perkataan, hidup dengan lingkungan diri kita. Maka dari itu kita harus memiliki dan memahami kiat-kiatnya dulu. Apa kiatnya? Pertama, jangan lepaskan rasa dan pandangan kemana diarahkan sesuai makom yang dizikirkan. Jangan melepaskan pandangan dan jangan ketergantungan kepada apa yang diucapkan, karena itu hanya penghantar. Dikala sudah sampai pada titik fana, semuanya akan hilang dan semua akan berjalan dengan otomatis. Bahkan keajaiban-keajaiban Allah di dalam alam fana itu sangat banyak. Ada sebagian jamaah atau bagian umat, dia mengalami mendengar sesuatu yang berzikir dalam dirinya, dan dia mendengar suara itu dengan jelas. Nah, ini sudah menuju tingkat fana. Artinya perbuatan batin diri itu sudah nyata adanya, dan dia menyaksikan sebuah wujud di dalam zikirnya. Berarti rohaninya sudah menembus kepada alam liganya Allah. Jadi kalau umpamanya kita ingin mendapatkan kekusukan atau fana, terlebih dahulu kita harus memahami adab-adab daripada ilmu itu, terutama kodrat. Lihat adab dari kodrat yang berzikir. Apakah bisa dia menuju fana? Apakah kodrat ini masih berurat dan berdarah? Apakah kodrat ini dalam kesadaran keinginan atau nafsu? Apakah kodrat ini memang sesuatu wujud yang akan melihat kepada wujudnya sendiri? Dalil-dalil daripada ini harus jelas. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah,
Jadi yang dikatakan fana itu lebur kehidupan manusiawi, munculnya kehidupan insan bertuhan. Dan itu pasti akan terjadi kalau kita tidak lari dari makom zikirnya tersebut. Dan kita harus mengetahui kiat-kiat, makna-makna yang akan kita jalankan. Adab-adab hakikatnya kita harus tahu. Jangan main duduk langsung ayat putar tasbih. Ini akan mengantarkan jauh kepada kesesatan. Sesat artinya salah dalam menjalankan. Untuk itu kita harus mengerti apa yang dianjurkan oleh Allah dalam qudsinya, fana fillah wal baqa'un fillah. Dirikan diri fana dan kekalkan dulu seutuhnya. Jelas yang duduk itu siapa, yang beribadah siapa, dan kemana dia beribadah. Persoalan muqatta'ah yang tiga itu harus menjadi sandaran yang wajib diselesaikan. Jangan hanya kita ingin berzikir, beribadah didorong oleh suatu keinginan, tetapi jadikanlah suatu kebutuhan tauhid dirimu kepada Allah. Jadikanlah jalan untuk berhubungan dengan Allah, bukan karena sesuatu. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Ini yang dikatakan fana. Fana itu fa'na, fa'na fa' batinna itu aku. Jadi bagaimana kita luput? Pertama, tersedia diri batin. Yang kedua, masuk ke alam batin. Yang ketiga, menjadi wujud batin semata. Yang hanya tinggal adalah pandangan batin, ainul basiroh. Maka dianjurkan kepada kita yang sering mengamalkan jalan-jalan tauhid diri kepada Allah, lebih diutamakan memahami kiat-kiat hakikatnya terlebih dahulu. Adab-adab hakikatnya agar tercapai perjalanan diri, bukan menjadi suatu kegiatan amaliyah sementara diri tidak ada gerakan rohani sedikit pun. Tapi yang dicari bagaimana kita menyaksikan perjalanan diri kita menuju wujudnya yang satu. Zikrullah, mengingat Allah bukanlah pekerjaan yang mudah. Meskipun kita memiliki sarana semuanya, tapi sarana adab beribadah itu lebih penting diutamakan. Sarana adab beribadah ini harus utama sekali diselesaikan terlebih dahulu. Jangan adabnya belakangan, kemauan aja yang diutamakan, maka tidak akan sampai kepada sifat alam fana tadi. Alam fana memiliki kodrat diri yang fana. Mana diri fana dan mana alam fana? Nah, ini juga harus sama-sama diperbaiki, sama-sama diluruskan kembali sebelum tenggelam dalam lautan makrifat bersama Allah. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, mari kita tingkatkan pengetahuan amanah-amanah Allah di dalam perjalanan hakikat menuju ketuhanan. Kita selalu menjadikan hakikat itu sebagai pedoman awal, pedoman yang sangat dibutuhkan untuk menuju kodrat rahasia berawal dari kodrat hakikat. Mengenal hakikat itu lebih awal dari segalanya, para hadirin sekalian. Maka dari itu, marilah sama-sama kita selalu meningkatkan bagaimana meningkatkan marwah ketuhanan pada diri kita dengan membesarkan Allah pada diri, bukan membesarkan diri di jalan Allah. Bagaimana kita tidak terlanggar adab kepada Allah, adab-adab hakikat, adab-adab ma'rifat dan berkalam itu perlu dijaga.
Berilmu bukanlah merampas ilmu dari guru, cuma bagaimana menjadikan diri adalah sebuah wujud ilmu yang dimuliakan oleh seorang guru. Inilah tugas kita, bagaimana kita mendapatkan motivasi ketuhanan penuh dalam diri dengan mentiadakan keakuan diri dan mendirikan keakuan Allah pada diri. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, dengan adanya peningkatan pemahaman kita kepada Allah, bagaimana menjadikan kefanaan diri menuju alam fana dan fana bersamanya, tentunya dengan tidak kita merasakan hilang kesadaran. Semakin tinggi kefanaan diri, semakin tinggi juga kesadaran, malah didukung oleh kecintaan yang datang dari hati nurani kita. Indah dalam perjalanan zikir itu kalau memang syarat dan adabnya dijalankan dengan benar. Dan jangan dijadikan suatu zikir mengingat Allah adalah sebuah sebutan dengan memutar tasbih dan berkalam Allah, terus kita katakan kita sudah mengenal Allah. Apa begitu yang mengenal Allah? Apa begitu yang mengingat Allah? Bukankah mengingat ini setelah melihat? Inilah yang harus ditertibkan agar bisa mabrur dalam ibadah, mustajab dalam ilmu, barokah dalam hidup dunia dan akhirat. Para hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mari kita tingkatkan pemahaman ibadah-ibadah kita, hakikat-hakikat ibadah, tingkatkan pemahaman jauh lebih awal, jauh lebih tinggi, jauh lebih sempurna. Maka kedudukan derajat ibadah kita akan naik dan berderajat di mata Allah. Dengan kita meningkatkan kualitas daripada ibadah, tentunya dengan mengkaji kuantitas ibadah yang ada dalam diri kita, karena semua kembali kepada diri. Insya Allah pada jemaah, dengan kita sudah mengerti fana itu apa, dan tidak ada yang bisa membantu kita untuk fana kecuali kita ada di dalam alam zikir fana tersebut. Laksanakan bagaimana perpindahan kodrat dari leburnya kemanusiaan kita menuju insan bertuhan, itu yang dikatakan fana. Insya Allah bisa kita jalankan dengan baik, jalani rukun adabnya dengan baik. Insya Allah akan sampai, marifat akan sampai kepada Allah, dan aras akan menerima kedatangan ibadahnya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Barakallahu ya Karim ya Rahman ya Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.